Tahukah kamu, jauh sebelum kita lahir, Indonesia sudah menjadi rumah bagi berbagai manusia purba. Dari yang bertubuh raksasa hingga yang kecil mungil tapi cerdas. Yuk kita ikuti perjalanan mereka satu persatu bersama saya Jibril Fatan Rozak Desana Legawa, siswa dari kelas 105 SMA Negeri 1 Magetan, nomor absen 23. Cerita dimulai dengan Meganthropus paleon javanicus, manusia purba raksasa dari Sangiran, Jawa Tengah. Rahangnya kuat, giginya besar, dan otot lehernya kokoh. Mereka hidup sederhana dengan memakan tumbuhan keras. Bisa dibilang inilah vegetarian sejati pertama di bumi Nusantara. Setelah itu, muncul Pithecanthropus mechokertensis di Mojokerto, Jawa Timur. Tubuhnya tegap dengan tinggi hampir 2 meter. Rahangnya kuat dan otaknya mulai berkembang. Para ahli menyebutnya yang paling tua dari semua manusia purba di Indonesia. Dari sinilah perjalanan evolusi mulai bergerak lebih jauh. Lalu, dari Mojokerto kita melangkah ke Trinil, Bengawan Solo, Jawa Tengah. Di sinilah ditemukan Pithecanthropus erectus oleh Eugen Dubus. Manusia ini bisa berdiri tegak, rahangnya menonjol, hidungnya lebar, dan ia mulai terbiasa berburu. Dari sekedar pemakan tumbuhan, kini manusia purba mulai mengenal kehidupan sebagai pemburu. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana saja. Di Ngandong, Solo, Jawa Tengah, hidup Pithecanthropus soloensis. Tengkoraknya lonjong dan padat, matanya besar dan rongga panjang. Mereka hidup berkelompok di tepi sungai, belajar bekerjasama untuk bertahan, serta gotong royong. Ciri khas bangsa Indonesia rupanya sudah ada sejak zaman purba. Seiring waktu, muncullah Homo soloensis. Tingginya luar biasa, ada yang mencapai 2 meter lebih. Volume otaknya pun lebih besar. Wajahnya sudah tidak lagi mirip kerang. Mereka mulai menunjukkan bahwa manusia bisa berkembang menjadi semakin cerdas dan lebih kuat. Di saat yang hampir bersamaan, ditemukan juga Homo wajakensis di Tulungagung, Jawa Timur. Wajahnya lebih mirip manusia modern, datar dan lebar, dan otak berkapasitas lebih dari 1600 cc. Fosil ini bahkan menjadi penemuan manusia purba pertama di Asia. Bisa dibilang mereka lah jembatan menuju manusia modern. Namun, cerita paling unik datang dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sana, ditemukan manusia kecil bernama Homo floresiensis atau sering disebut The Hobbit. Tubuhnya mungil, hanya sekitar 1 meter, tapi kecerdasannya tak bisa diremehkan. Mereka bisa berburu, membuat alat, bahkan mengendalikan api. Ukurannya kecil, tapi prestasinya sangat luar biasa. Dan akhirnya tibalah kita pada Homo sapiens, manusia cerdas, leluhur langsung dari kita semua. Volume otaknya paling besar, wajahnya halus dengan dagu yang jelas. Tubuhnya beragam, antara 130 hingga 210 cm. Mereka sudah pandai berlayar, bercocok tanam, dan membangun budaya. Dari merekalah peradaban Indonesia modern telah lahir. Jadi, tahukah kamu, dari Meganthropus yang perkasa hingga Homo sapiens yang cerdas, perjalanan panjang manusia purba di Indonesia membuktikan satu hal. Sejak dahulu kala, bumi Nusantara sudah menjadi panggung besar bagi kisah manusia. Dan dari kisah mereka lah, kita belajar bahwa adaptasi, kerjasama, dan kecerdasan adalah kunci dari bertahan hidup.